Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat ya, apalagi itu anak laki-laki pada semangat, Nanang dan Gunawan. Oh, semangat, Bu. Bagus. Selalu. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya, cukup di dalam hati masing-masing dipimpin oleh Nanang, ketua kelas. Ya, Bu. Silakan. Ya. Baik, teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan juga untuk agar lebih semangat lagi kita melakukan pembelajaran hari ini, kalian bisa mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan silahkan kalian renungkan di dalam hati masing-masing ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bentar, Ibu putarkan ya. Satu yang satu ada tumpah apapun berdiri Baik, sudah ya. Nah, sekarang Ibu mau lihat dulu siapa yang nggak hadir hari ini. Hadir semuanya tidak? Hadir semua, Hadir, Bu. hadir semua. Semoga bisa seterusnya ya, hadir semuanya dan sehat selalu. Amin. Pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, Ibu mau memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan mencari informasi, kalian dapat menyimpulkan pengertian globalisasi dengan benar. Yang kedua, dengan menonton video pembelajaran, kalian mampu mengklasifikasikan contoh produk yang ada di lingkungan sekitar kita dengan negara asalnya secara tepat. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, kalian mampu membuat laporan analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi dan mencari informasi, kalian dapat menganalisis teks eksplanasi untuk menentukan topik masalah, deret penjelas, dan simpulan pada teks yang disajikan secara tepat. Dan yang terakhir, tujuan terakhir, setelah kegiatan diskusi, kalian mampu membuat laporan mengenai informasi penting dalam teks dengan sistematis. Itu tujuannya. Dalam tujuan, Ibu sudah memberitahu bahwa ada diskusi. Berarti kalau ada diskusi, kalian akan dikelompokkan. Nanti Ibu akan menentukan kelompoknya siapa saja ya. Nanti kalian bukan hanya ada tugas kelompok, tapi ada juga tugas individu. Ya. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi pokok, Ibu mau tanya dulu nih.
apakah di rumah kalian masing-masing mempunyai televisi? Punya, Ada, Bu. Bu. Nggak punya, Bu. Nggak punya. Oh, beneran nggak punya? Nggak punya. Nggak nonton TV? Enggak. Nggak apa-apa, biar tidak terganggu belajarnya ya. Saya punya 2, Gunawan. Oh, Nanang punya 2, saya. bisa Kasih besok. tuh. Kasih, Dipinjamkan 1 kalau mau. Bawa besok ya. Tuh, Besok bawa bawa. katanya. Terus ada yang punya kulkas, lemari es? Ada, Punya, Bu. Bu. Ya. Tapi rusak, Bu. Oh gitu. Ada juga yang punya jam tangan? Ada, Bu. Nah, Ya. kira-kira itu barang-barang tersebut dibuat oleh negara kita bukan? Bukan. Bukan, Bu. Nah, ya, kebanyakan dari negara luar. Cina, Bu. Betul. Cina. Ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang dan lain-lain ya. Tapi pernahkah kalian memikirkan kenapa barang tersebut bisa dijual atau bisa dipasarkan di negara kita? Kenapa ya? Ada Karena yang di negara kita nggak bikin, Bu. Nggak Iya, bisa bikin Indonesia. di negara kita nggak bisa, tapi itu bisa Nah. didatangkan ke Indonesia. Itu karena apa ya? Nah, untuk Karena- alasan itu, supaya lebih paham kenapa barang-barang tersebut bisa dipasarkan di negara kita, padahal sebetulnya itu dibuat dari negara luar. Nah, pembelajaran kali ini berkaitan dengan itu, yaitu tentang globalisasi. Salah satu faktor atau dampak dari globalisasi itu bisa masuknya barang-barang tersebut ke negara kita. Sebelum mulai pembelajaran, karena nanti akan ada diskusi, Ibu beri dulu kelompok masing-masingnya ya. Ya, Ya, Bu. Ibu akan membuat kelompok, 2 kelompok saja dalam satu kelas. Kelompok yang pertama, Nena, Dede, Dewi, Endang, dan Gunawan. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, Baik, Bu. Nanang, Sri Ana, Sri Wahyuni, Zulpa, dan Mimin. Itu kelompok kedua. Sekarang Ibu akan membagikan LKS. Nanti ada beberapa langkah dan juga ada beberapa pertanyaan dalam LKS. Dan juga Ibu akan memberikan buku sumber kepada kalian sebagai bahan literasi untuk mengisi LK tersebut. Di samping nanti Ibu akan memberikan video pembelajaran ya. Silahkan Baik, Bu. dibagikan oleh Nanang ya. Ya, Bu. Ya. Silahkan. Ini. Satu bagian semuanya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran, kita amati video tentang pembelajaran hari ini. Sudah siap? Siap, Siap, banget. Bu. Siap, Bu. Ya. Muncul? Muncul. Muncul, Bu. Muncul. Globalisasi. Nah, dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Fakta globalisasi yang ada di sekitar kita, contohnya dalam hal informasi, apa yang terjadi di negara lain kita bisa dengan cepat mengetahuinya. Begitu juga dalam hal transportasi, membuat jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Itu semua merupakan dampak dari adanya globalisasi. Jadi, globalisasi itu apa ya? Globalisasi adalah proses yang mendunia membuat manusia Suaranya kecil, Bu. satu sama Gitu. lainnya tanpa batas. Iya, Bu. Nah, sekarang kita bisa menganalisis produk-produk Ulangi ya. Nih. globalisasi. Siap, Bu. Proses yang Iya. mendunia membuat manusia saling Kalau yang nggak terbuka kedengaran dan bisa dibaca bergantung saja satu sama ya. lainnya tanpa batas Baik, waktu. Bu. Jadi globalisasi itu adalah proses yang mendunia, di mana manusia itu membuat manusia saling terbuka dan juga saling bergantung satu sama lainnya tanpa batas, tanpa waktu dan juga jarak. Bisa bebas. Seperti tadi halnya barang-barang elektronik yang dari luar negeri bisa masuk dengan mudah ke negara kita. Baik. Begitu Kita. juga dengan transportasi ya, kita itu sekarang sudah gampang kalau mau kemana-mana tinggal menggunakan alat transportasi yang sudah canggih. Itu juga merupakan salah satu dampak dari adanya Globalisasi. Globalisasi. Kita teruskan ya. Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang kita bisa menganalisis produk-produk yang ada di sekitar kita. Bisakah kamu menerka negara mana saja yang memproduksinya? Contoh produk dengan negara asalnya. Yang pertama adalah batik. Batik berasal dari negara Indonesia. Yang kedua, handphone. Kebanyakan berasal dari negara Korea. Dan yang ketiga, boneka. Berasal dari negara Tiongkok.
contoh-contoh produknya, contoh produk yang beredar di negara kita yang bukan yang berasal dari negara kita, misalkan kita punya handphone. Handphone itu kebanyakan bukan berasal dari negara Indonesia, tapi dari negara mana? Cina. Cina, Korea. Jepang. 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 Kemudian ada juga boneka. Boneka dari negara mana? Cina. Cina, Jepang. Betul, atau Tiongkok. India. Korea. Juga ada. Nah, itu merupakan barang-barang atau produk-produk yang berasal dari luar negeri tetapi bisa masuk ke negara Indonesia. Kita lanjutkan. Sekarang Ibu mau nanya nih, kan era globalisasi sangat canggih ya dalam teknologi. Otomatis kita semua dalam menggunakan alat-alat informasi dan alat elektronik yang dihasilkan dari teknologi tersebut membutuhkan listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tahukah kamu bahwa listrik itu dihasilkan di pusat pembangkit dengan menggunakan bahan. Nah, karena barang-barang elektronik itu sama dengan barang-barang yang berdasarkan teknologi saat ini itu berkaitan erat dengan adanya listrik. Contohnya kita di rumah ada televisi, ada kulkas. Kalau misalkan listriknya tidak ada, apakah bisa berfungsi? Tidak, Bu. Tidak. Nah, untuk itu sangat erat kaitannya teknologi tersebut dengan adanya listrik. Nah, tahukah kalian bahwa listrik itu dihasilkan dari pusat pembangkit dengan menggunakan beragam sumber energi. Nah, bagaimana proses listrik itu tercipta dan bisa sampai ada di rumah kita masing-masing? Selain di video ini, kalian juga bisa memperhatikan di buku sumber yang sudah Ibu bagikan di halaman 6 dan di halaman 7. Di halaman 6 dan di halaman 7 ada beberapa keterangan dari pembangkit listrik tenaga air. Itu berkaitan juga dengan video yang akan Ibu putar. Supaya lebih memahami, kalian menyimak sambil membaca penerangannya di buku masing-masing. Baik. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kita amati gambar berikut ini. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk ini masuk melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman. Masuk ke air di dalam pipa mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui kartu tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang lebih besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibalikkan pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Sudah kan cara menghasilkan energi listrik? Nah, kalian sudah membacakan sambil menyimak video bagaimana cara terbentuknya energi listrik. Nah, dari teks tersebut menerangkan bagaimana caranya dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita. Teks tersebut itu merupakan teks eksplanasi. Jadi apa itu teks eksplanasi? Kenapa teks yang tadi dibacakan dan juga terdapat dalam video merupakan teks eksplanasi? Berikut rinciannya ya, kenapa itu bisa disebut dengan teks eksplanasi. Nah, itu tadi termasuk ke dalam teks eksplanasi. Lalu, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses alam atau sosial. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses, fenomena alam ataupun sosial. Seperti tadi, pembangkit listrik itu kan suatu proses dari terbentuknya energi listrik. Makanya teks tersebut tadi itu disebut dengan teks eksplanasi. Adapun struktur dari teks eksplanasi tersebut ada tiga bagian struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada topik masalah. Topik masalah itu membahas apa sih yang dibahas dari teks eksplanasi tersebut.
Yang kedua ada deret penjelas. Deret penjelas merupakan suatu penerangan atau suatu penjelasan dari teks-teks yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau pesan yang terdapat pada teks eksplanasi. Itu merupakan pengertian dari teks eksplanasi. Nah, sekarang untuk lebih memahami, kalian silahkan lihat LKS masing-masing di kelompoknya dan juga bisa baca juga dari buku sumber. Ada langkah-langkahnya, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan perintah dan langkah-langkah yang ada pada LKS tersebut. Apabila ada yang kurang dimengerti atau dipahami untuk mengisi, silahkan kalian bisa menanyakannya secara langsung kepada Ibu. Paham? Paham, Bu. Silahkan kalian berdiskusi di kelompok masing-masing untuk mengisi LKS tersebut. Saya, ada yang ditanyakan atau yang tidak paham? Atau sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah bisa. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, berarti kalau sudah selesai, Ibu akan mengecek satu persatu dari perwakilan saja untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKS kita. Untuk mempresentasikan, Ibu meminta kelompok satu saja yang mempresentasikan, diwakili oleh siapa ya kelompok satu? Diwakili oleh Nena saja. Silahkan untuk mempresentasikan, membacakan hasil diskusinya. Ya, baik. Saya dari kelompok 1 akan mencoba membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama di sini menyebutkan nama produk di sekitar dan asal negara, yaitu yang pertama ada mobil, asal negaranya dari Jepang. Yang kedua, jam tangan, asal negaranya dari Swiss. Yang ketiga, nama produknya susu, asal negaranya dari Selandia Baru. Yang keempat, karpet, asal negaranya dari Turki. Selanjutnya, yang kelima, ada motor, asal negaranya dari Jepang. Nah, yang kedua yaitu tentang pengertian dari globalisasi. Disebutkan bahwa globalisasi adalah proses yang mendunia, membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Selanjutnya, menentukan informasi penting dari sebuah teks yang berjudul menghasilkan energi listrik, pembangkit listrik, tenaga air. Yang paragraf pertama, di sini topik masalahnya yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Paragraf kedua yang merupakan deret penjelas. Yang pertama, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada PLTA air, dari waduk menggerakkan turbin, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan paragraf ketiga ini adalah kesimpulan, yaitu komponen utama pada pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Selanjutnya, energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana yang lainnya? Sudah dipahami? Sudah, Bu. Kalau begitu, silahkan LKS-nya dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing di meja Ibu. Kemudian sekarang Ibu akan memberikan soal individu. Kalau tadi kalian bekerja secara berkelompok, sekarang kalian mengisi soal-soal individu ya. Tidak boleh berkelompok. Jangan diskusi, kalian masing-masing. Ibu bagikan ya soalnya, silahkan diisi. Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana? Sudah Sudah, beres? Bu. Kalau sudah beres, silahkan kalian kumpulkan. Sekaligus Ibu akan mengumumkan hasil dari kerja kelompok kalian, siapa yang paling
baik siapa yang paling lengkap dan siapa yang paling rapih pengerjaannya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Setelah tadi Ibu menilai hasil kerja kelompok kalian yang paling bagus, yang paling rapi dan paling lengkap adalah kelompok 2. Kelompok 1 Nanang, Sri Ana, Sri Wahyuni, Zulfa, dan Mimin ya. Kalian mendapatkan bintang nanti kalau pembelajaran berakhir, misalkan nih tema 4 sudah berakhir, siapa yang paling banyak bintang berarti kelompok tersebut yang mendapatkan nilai yang paling tinggi ya. Jangan berkecil hati untuk kelompok yang belum mempunyai bintangnya banyak. Nanti di pembelajaran berikutnya silahkan kalian perbaiki ya. Bagaimana caranya supaya lebih komplit lagi, lebih bagus lagi dalam mengerjakan tugas. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang pembelajarannya sudah beres. Kita simpulkan terlebih dahulu ya. Dari Siap, Bu. pembelajaran awal tadi kita belajar apa saja? Silahkan Ibu meminta kepada Sri Wahyuni untuk menyimpulkan belajar apa saja tadi kita. Silahkan Sri Wahyuni untuk membacakan kesimpulannya. Kayaknya Bu Sri sinyal, Bu. Oh, Srinya lagi itu ya. Silahkan Ibu saja yang membacakan lah kalau begitu. Kesimpulannya berarti kita tadi itu sudah belajar Gimana, tentang Bu? Ya, Bu. ya, Sri bagaimana Kesimpulannya, Bu. kesimpulannya ya? Iya, maaf Bu, baru selesai nulisnya. Oh iya, tidak apa-apa. Silahkan dibacakan. Kesimpulannya, globalisasi merupakan proses mendunia dan salah satu penyebabnya adalah karena perkembangan teknologi. Kemudian, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses fenomena alam atau sosial. Ya, terima kasih sudah menyimpulkan. Jadi kita tadi membahas tentang globalisasi dan teks eksplanasi. Untuk selanjutnya, pertemuan kita nanti berikutnya, silahkan kalian di rumah membaca materi selanjutnya mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain di lingkup ASEAN dalam bidang sosial budaya ya, untuk dibahas Ya, nanti Bu. di pertemuan berikutnya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk mengakhirinya ditutup dengan doa kembali. Silahkan dipimpin oleh Nanang untuk berdoa. Ya, Bu. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.